Saudara-saudari setiap orang dipanggil untuk menjadi tenaga administrasi dan sapaan. Namun harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih. Bisa hal ini karena memang orang lain tertutup atau tuli, namun juga barangkali tidak terlihat atau buta. Hari ini kita berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita tak mohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darah memberi kesembuhan kepada kita yang merayakan. Maka marilah saudara-saudari, kita mau memperbaharui diri kita, kita mohon ampun atas salah dan dosa kita, agar kita sebuah layak dan pantas merayakan misteri suci. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maha, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membuatkan saya berdoa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
Semoga semakin banyak orang mengimani putramu itu, sebab dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama di dalam bersama Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang kawal, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan kebenaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan diberikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang bisu akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab matahari memancar di padang gunung, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kau amalkan dengan memakai tersebut. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulan dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian itu, dan kamu menghormati orang yang berpakaian itu, serta berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan seorang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah saja atau duduklah di lantai ini dekat tumpukan kaki. Bukankah kamu telah membuat perbedaan dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkan, saudara-saudara terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagah dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu dia menunduk dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan tuliplah lidahnya.
lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sungguh membuat euforia yang begitu besar bagi umat yang berkesempatan datang bisa bersama dengan Paus Fransiskus. Dan sampai hari ini euforia itu masih terasa di media-media sosial. Kalau saya lihat story Instagram, story WhatsApp, atau TikTok, masih banyak orang yang memposting kegembiraan dan rasa bangga, rasa haru sekaligus bersyukur bisa melihat Paus Fransiskus secara langsung, ikut bisa bersama Paus meski dari kejauhan, meski melalui live streaming. Dan di kehidupan nyata, kalau ada umat yang sama-sama ikut bisa Paus saling bertemu, terlihat bagaimana sukacita mereka, terlihat saling berbagi pengalaman rasa itu, meskipun mereka ketika misa itu penuh perjuangan, harus kepanasan, harus berdesak-desakan, berlari, kehausan, tapi sukacita, rahmat, berkat yang dirasakan itu menghilangkan rasa lelah. Jadi sukacita itu mengobarkan semangat untuk bersaksi. Rahmat dan berkat Allah yang disadari dan dialami dengan sungguh membuatkan sukacita, harapan, menggerakkan kita untuk terus maju berjuang dan berusaha, meski lelah, meski kadang kecewa, meskipun berat persoalan lain kita. Orang-orang yang melihat Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagal tidak bisa juga membendung sukacita mereka. Meskipun dilarang sekalipun, mereka tetap memberitakannya. Bahkan semakin dilarang, mereka semakin keras berbicara dan semakin luas menyebarkan. Karena mereka bebal, tidak bisa dikasih tahu. Melainkan karena mereka sedang dipenuhi rahmat dan berkat dari Allah, yang membuat hati mereka berkobar-kobar, sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mewartakan karya dan kebaikan Allah itu. Mereka merasa senang karena mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi mengalami langsung Allah yang hadir, Allah yang menyapa, Allah yang begitu memperhatikan dan memulihkan keadaan manusia. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya pada bacaan pertama mengenai janji keselamatan yang akan datang dari Allah tergenapi oleh Yesus. Yesus adalah sabda yang menjadi daging, yang hidup dan hadir secara nyata dalam kehidupan manusia
untuk memulihkan kita. Orang-orang memberitakan bahwa ia menjadikan segala jalan yang baik, yang tuli dijadikan yang mendengar, dan bisu dijadikan yang berbicara. Mujizat penyembuhan Yesus itu tentu bukan sekadar menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan manusia dalam misi, melainkan membawa kita pada pertemuan yang lebih jauh, bahwa kita terkadang juga tuli tidak bisa mendengar secara jernih apa yang menjadi kehendak Allah. Terkadang kita juga buta hati, tidak menyadari rahmat dan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu berkata-kata, tidak mampu menyampaikan kabar gembira atau sukacita tentang kebaikan Tuhan. Maka kita dapat berkaca dan melihat diri kita masing-masing. Selama ini apa yang lebih sering kita lakukan? Kesaksian mengenai sukacita atas karya dan kebaikan Allah, atau kebencian, kekecewaan, kekhawatiran seorang hidup ini tidak ada lagi harapan, berduka-cita. Kalau bahasa Paus Fransisi itu berduka-cita seperti orang yang berlutang dari pemahaman. Hal yang lebih sering kita katakan dalam perbincangan obrolan kita sehari-hari dengan sesama kita, dengan di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga pengalaman rahmat yang kita rasakan dalam kehidupan kita, pengalaman apapun itu, yang membawa sukacita, yang membawa air mata bahagia, yang mengobarkan semangat dan membawa harapan baru, tidak kita simpan sendirian, melainkan kita lakukan bahwa Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka Paus Fransiskus dalam ucapan terima kasih setelah misa di GBK itu menyerukan dalam bahasa Itali Pater Chiasso, yang artinya buatlah kehidupan. Tentu bukan berarti kita diminta untuk buat kerusuhan. Keributan yang dimaksud Paus Fransiskus adalah keributan kita dalam mewartakan kesaksian mengenai kasih Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang salah satunya ditandai dengan mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan, seperti yang diajarkan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan. Seorang yang mengimani dan merasakan kasih Kristus hendaknya memperlakukan dan memandang orang lain seperti Kristus, senantiasa membuka diri pada orang lain, melakukan sebagai saudara. Oleh karena itu, supaya kita sefrekuensi dengan Kristus dapat mengikuti jejak Kristus, kita diajak untuk rendah hati dan memposisikan diri kita sebagai seorang murid. Tugas pertama dari seorang murid adalah mendengarkan sabda Yesus, mendengarkan apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus di dalam kitab suci. Bulan September ini adalah bulan kitab suci nasional. Kita diberi kesempatan, kita diberi sarana untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Allah. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan
untuk membuka hati dan telinga kita supaya kita dapat mendengarkan firman-Nya dan membiarkan diri kita diubah oleh sehingga kita pada akhirnya mampu berbicara, mampu mewartakan kasih Allah dan mengajak setiap orang untuk menyambut dan mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan tidak sekedar melihat kita dari jauh, tetapi sungguh mau terlibat dalam kehidupan kita, mau memberikan dan menyelamatkan kita. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita memperbaharui lagi iman kepercayaan kita dan kita menggunakan iman kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dijawab dunia bumi dan Yesus Kristus yang melawan yang menjadi fokus yang menjadi sesaat dalam pemerintahan khusus disambungkan bahwa yang belum melakukan yang sudah aku percaya Kudus, gereja Kudus, persekutuan Kudus, mengambil besar, melakukan banyak kehidupan. Doa kita. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang berlimpah. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang, semoga Bapa membimbing gerejanya di negara-negara berkembang agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Marilah kita bagi masyarakat kita. Semoga Bapa memberkati masyarakat kita untuk setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Marilah kita bagi orang yang sakit, bisu tuli dan buta. Semoga Bapa menumbuhkan semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu tuli dan buta, sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus dan demi cinta kasih sejati. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Bapa menerangi kita agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Dalam kepentingan kita persembahkan intensi kita masing-masing.
Allah Bapa di surga, kami percaya dengan kebaikan dan penyelenggaraan-Mu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayangan dengan pengantara Kristus Tuhan. Amin. Semoga melalui persembahan roti dan anggur Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah menambahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Doa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan. Engkau menolong makhluk yang mana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang mana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersuka-cita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami dimohon berkenan kepada kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama saling bersama. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon. Kuduskanlah persembahan ini dan pencurahan Roh, agar kebenaran menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan dengan sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berisukan, Dia mengambil saat. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-murid seraya. Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala Tuhan dan perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah sebagai kenangan akan. Akulah misteri iman kita.
Sambil mendengarkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus sebagai Fransiskus, dan usulkan Engkau serta semua rohani. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam harapan akan datang. Dan ingatlah pula semua yang telah berpuluh dalam terakhir dan terima mereka dalam setiap wajah. Kami mohon kasih kami semua, agar kami berterima dalam bahagian amal bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan pada. Semoga kami berdoa perkenanan terus serta memuji dan membiarkan Engkau dengan pengantara Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan kawan Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Engkau yang hidup meraja sepanjang segala masa. Semoga nama Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang untuk perjalanan Tuhan.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukah kami melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh bijaksana-Mu untuk membimbing kami dalam perjalanan menuju kepada dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian untuk beberapa si kesehatan membuka pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah pada hari Minggu 15 September pukul 6 sampai 7 di aula bawah dengan biaya 40.000. Ada konsultasi dengan dokter. Pendaftaran bagi kebutuhan masing-masing atau si kesehatan sebelum pemeriksaan karena berpuasa dulu malamnya. Dalam rangka bulan kita suci nasional, pihak keluarga akan mengadakan lomba untuk kitab suci bagi anak-anak dia usia PB, TK sampai dengan kelas 1 kelas 6. Bagi anak-anak yang berminat untuk mengikuti lomba, silakan kirimkan video yang sudah dibagikan di grup ya
dengan durasi maksimal 8 menit paling lambat tanggal 15 September. Info lebih lanjut bisa menghubungi UNIFID. Mengundang seluruh lansia dan umat untuk mengikuti senam kesehatan setiap Sabtu kedua dan keempat pukul 7.30 sampai 9 di halaman SMP Yosudarso. Untuk bulan September akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 28. Mengundang jemaat dalam aksi donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 September 1845 setelah misa di Aula. Sekolah di lingkungan Yayasan Salib telah membuka pendaftaran peserta didik secara umum jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi langsung ke sekolah. Nama dan alamat sekolah dapat dilihat pada papan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Fransiskus Erwin Sutandi, putra dan Bapak Gregorius Willy Sutandi, dan Ibu Laurencia dari Santo Yohanes Baptis Paroni Bunda Maria dengan saudari Patricia Octavia Rani, istri dari Bapak Saifudin Halim Ahmad dan Ibu Salah dari lingkungan Santo Vincentius Paroni Bunda Maria pada tanggal 22 September di Gereja Paroni Bunda Maria dan pengumuman ini merupakan pengumuman yang barang siapa mengetahui adanya halangan dari pernikahan harap menghubungi pastor akan saling melakukan perkawinan Saudara Reni Sanjaya Nurjawan, putra dari Bapak Sanon Mulyawan dan Ibu Yayani, lingkungan Yohanes Pembaptis, Paroni Bunda Maria dengan saudari Desti Gandasari, dan Bapak Aja Marisati Almami dan Ibu Jatanya dari Bali. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari pernikahan tersebut, harap menghubungi pastor paroni. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Paulus Fredrik Paulian Segala, putra dari Bapak Romeo Segala dan Ibu Mutiara Mandu dari Paroni Bunda Maria dengan saudara Lilis Dermawan, putri dari Bapak Umu Paulus dan Ibu Mansur Sirai dari Tanah. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari pernikahan tersebut, harap menghubungi pastor paroni. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih bagi seluruh kepala yang sudah hari ini, seluruh petugas dari kemarin yang sini. Terima kasih juga kepada Diako yang sudah membagikan iman bagi kita. Saya yang semua hari mengikuti perayaan kita istri bersama Bapak Presiden, baik langsung maupun tidak langsung. Saya yang tidak mengikuti, karena kapan lagi bisa mengikuti perayaan seperti ini? Benar yang dikatakan oleh Diakon, Gregoria yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Kalau dia berkesan dari saya sesungguhnya sangat. Jika dia bertiba, apa yang ada? Apa yang berkesan bagi saya? Mengapa orang seperti dia ini yang sudah duduk di kursi roda masih mau mewartakan firman Tuhan ke seluruh dunia? Lalu bagaimana dengan saya yang masih secara kuat? Apakah saya mau mewartakan ini? Sebuah renungan, bukan sebuah teguran, sebuah renungan. Kalau dia yang ada di kursi roda mau mengatakan kita yang masih
kuat dan kokoh, maka kita mau hanya duduk. Makanya ketika tiba di usia sangat terharu. Mudah-mudahan Anda juga merasakan hal yang sama. Ya. Jadi semua yang ada di sini semua tidak ada keseluruhan. Tidak ada kan? Ada kan? Ada satu dari berapa ratus. Jadi kalau ratusan ini berdia kewarnaan luar biasa. Ya, bukan karena Bapak Paus, karena Tuhan yang ada dalam diri kita. Kalau dia yang terus keluarga saja mewarnakan, lalu kita yang masih kuat ini mau ngapain? Coba diri dan ya, jangan sia-sia waktu, jangan sia-sia waktu selagi masih kuat dan selagi mampu. Terima kasih untuk hadiran itu mengguncang dunia dan orang seperti Bapak Paus itu mengguncang dunia. Jadi terakhir ya di sini ya. Apakah Anda bangga menjadi orang? Euforia iman seperti ini hanya terjadi di jagat dunia. Paus itu memimpin negara terkecil di dunia. Vatikan itu negara dalam dunia paling kecil di dunia. Tapi jangan kaget, wilayah yang paling luas. Salah satu wilayah ini negara terkecil dunia, tapi wilayah yang paling besar dunia. Salah satunya tahu. Ya, itu wilayah bagus bahwa wilayah Vatikan lausan. Jadi jangan kaget. Kalau apa yang Bapak Ibu sumbangkan hari ini sampai dimatikan, Vatikan kembali kepada kita. Luar biasa. Bapak Ibu bangga jadi orang Katolik. Kalau bangga, itulah sebagai orang Katolik. Ya, bangga sebagai orang Katolik. Jadi orang lain saja bangga dengan kita, orangnya, apalagi kita. Ya. Hebatnya orang lain saja begitu memuji Bapak Paus, apalagi kita harus tahu lebih daripada kita. Terima kasih, semoga ini semakin kuat. Mari kita berdiri untuk menerima berkat. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, bisa sudah selesai.